Nah, sekarang kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tema kita hari ini menjadi menarik. Saya tidak akan melakukan eksegesis atau ekspositoris, tetapi khotbah saya intertekstual untuk melihat apa yang penting bagi kita sekalian. Tema kita hari ini adalah melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Saya ulangi. Melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Bacaan kita adalah Matius pasal 13, ayat 13 sampai 17. Saya akan dibantu oleh Tuti, salah satu staf di Yayasan El-Safan untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan. Matius 13 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan kembali ke sana, namun sebagai gambaran umum, anak-anakku sekalian, SMP Kataros dan adik-adik mahasiswa, pakai tua dan para dosen yang dikasihi Tuhan. Kita coba lihat beberapa data yang ingin saya sampaikan. Populasi manusia dan gambaran umum yang perlu menjadi point of contact bagi kita dalam konteks melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa adalah bagian dari yang terpenting untuk sama-sama menjadi kontemplasi bagi kita agar kita yang sedang dipersiapkan dipanggil bisa melihat dunia secara utuh. Yang pertama, jumlah penduduk dunia itu sekarang sudah 7,8 ya, miliar manusia, sangat besar, sangat besar. Dan dari 7,8 ini, jumlah penduduk manusia terdapat 271 juta jiwa. Terbesar keempat dari China, India, Amerika. Ini saya perlu sampaikan agar STT Kataros sebagai dapur di mana mengolah, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan punya perspektif yang lebih luas melihat dunia. Pemeluk Kristen di dunia itu 2,3, 2.3. 2,3 miliar. Itu artinya ada 5,5 miliar data selanjutnya manusia di bumi ini yang belum mengenal Kristus. Selanjutnya dalam konteks keindonesiaan terdapat 201 juta jiwa. Itu sangat besar. Sangat besar. Dan terdapat 700 sekian suku bangsa di Indonesia dengan bahasanya yang sedemikian rupa. Dari data-data di atas, poin saya adalah sejatinya tidak ada alumni STT Kataros yang harus menganggur.
Yesus pernah mengingatkan bahwa ladang sudah menguning, tetapi penuai sedikit. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perspektif kita, cara berpikir kita, harus dibuka selebar-lebarnya untuk melihat luasnya lahan dan ladang pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, maka kita akan punya daya juang dan semangat, spirit. Seperti Roma 12 ayat 11, roh terus bernyala-nyala. Sebab banyak alumni-alumni yang merasa kebingungan. Mereka putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang hanya menjadi followers. Mereka menjadi pengerja, pengikut. Padahal sejatinya, kalau kita lihat konteksnya para nabi dan para rasul, mereka mengikuti sekolah nabi di zaman perjanjian lama. Dan mereka punya sekolah rasul yang langsung dipimpin oleh Yesus. Dilahirkan dan diciptakan. Mereka semuanya untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi agen perubahan. Mereka bukan followers. Topik ini sengaja saya angkat di forum ini karena audiensnya adalah generasi yang sedang dipersiapkan oleh Kataros. Dan saya bangga kepada Pak Ketua. Beliau dulu staf di STT Dulos, kemudian berpindah staf di STT Agapes, dan sekarang beliau menjadi owner dan founder di STT Kataros dan SMP Kataros. Sejatinya kita harus seperti ini. Anda dan kita sekalian sudah ada di lingkaran yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Untuk itu, kita harus punya kemampuan untuk melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Tema ini bukan topik apa yang sedang bertumbuh dan berkembang. Tidak ada kaitannya dengan revelation atau pewahyuan, bukan itu. Bukan melihat hal-hal yang spiritual atau mendengar suara Tuhan, bukan itu. Tetapi lebih cenderung saya ingin memberi stressingnya agar kita memiliki kemampuan ini. Perhatikan baik-baik. Ritson Banyonyo seorang yang buta di tengah kota yang sangat kuat persaingannya, sangat kompetitif. Bagaimana dapat meyakinkan orang? Bagaimana dapat melakukan pendekatan ke berbagai pihak? Bagaimana dapat memanage sebagai founder dan kemudian sebagai manajerial terhadap satu organisasi dan lembaga jauh ke depan. Melihat orang buta bukan dari perspektif yang weak, lemah, weakness. Sebab di balik opportunity, di balik daripada peluang, pasti ada kesempatan. Di balik threat, ancaman, pasti ada sesuatu yang besar. Orang yang tidak punya kemampuan melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata biasa, selalu mereka hanya berkeluh kesah. Mereka selalu minder dan tidak percaya diri. Mereka tidak menyadari bahwa betapa powerfulnya Holy Spirit dalam hidup kita masing-masing. Ada beberapa fakta yang ingin saya tunjukkan dalam beberapa perikop. Kita tidak akan baca semua ayatnya, tetapi paling tidak keyword yang ingin saya sampaikan kita dapat mengertinya. Yang pertama, dari bacaan yang telah kita dengarkan,
dalam Matius 13, tepatnya dalam ayat yang ke-15, mengapa manusia atau orang mengalami kesulitan dan mengalami stagnasi dalam hidupnya. Stagnasi dalam spiritual, stagnasi dalam pelayanan, stagnasi dalam ekspansif, stagnasi dalam usaha, stagnasi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, bahkan stagnasi dalam ilmu pengetahuan, sains, dan visi hidupnya tidak bertumbuh dan berkembang. Dalam ayat yang ke-15, Tuti membaca dalam bacaan Matius 13. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengkritisi sangat jelas. Yesus berkata dalam ayat 13 bahwa ada banyak orang yang matanya melotot, banyak orang yang matanya melihat, tapi dia nggak mengerti apa yang dia lihat. Banyak orang yang matanya melek, tapi dia nggak mengerti apa yang dia pandang. Banyak orang yang telinganya bagus, tidak ada masalah, tapi dia tidak pernah mengerti apa yang dia dengar. Bahkan ada banyak orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Mereka hebat, cakap, cerdas, unggul, tapi ternyata dia tidak mengerti apa yang diterimanya. Dia tidak memahami apa yang ada dalam hidupnya. Yesus mengkritisi ini, saudara. Mengapa dia mengkritisi? Dan mengapa banyak orang tidak tahu apa yang dia lihat? Dia tidak pernah bisa melihat pandangan dan panggilan hidupnya. Yang pertama, karena hati mereka sudah menebal. 3 tahun saya di STT Dulos, dibentuk, dihancurkan segala tradisi dan budaya lama, tapi mengalami kesulitan. Tetapi ketika saya kehilangan penglihatan, disitulah semua diperbaharui. Bukankah Paulus berkata, dulu segala sesuatu yang kuperbuat yang kelihatannya indah, sedap dipandang mata, ternyata semuanya adalah sampah. Tidak ada artinya. Yang kedua, tidak hanya hatinya menebal, telinganya sangat berat untuk mendengar. Kalau nonton YouTube bisa sampai 8 jam satu hari. Tapi kalau dengar firman Tuhan, ya 30 menit sudah mengantuk. Anak-anak panti tunanetra El Safan di Pondok Bambu dalam kurun waktu 15 tahun sudah 8 kali selesai tamat khatam baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Orang buta sudah 8 kali selesai khatam baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Bayangkan dia meraba dengan tangannya membaca huruf Braille atau dia mendengarkan Alkitab dengan audio Bible. Betapa hebatnya kerinduan itu. Bagaimana dengan keluarga besar Kataros yang matanya sehat, belum pakai kacamata, atau mungkin yang dibantu dengan kacamata? Sudah berapa kalikah khatam, tamat membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Yang sering baca Alkitab saja masih suka lupa, apalagi yang jarang dan bahkan mungkin tidak pernah baca Alkitab. Yang berikut, saudara, mengapa banyak orang susah melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat itu? Karena apa? Matanya tertutup. Matanya tertutup. Bukan tertutup di kala tidur. Tertutup yang dimaksud oleh Yesus adalah ada sesuatu yang menutupi matanya. Dia berkedap-kedip, bahkan dia menggunakan kacamata yang mahal. Tapi penglihatannya hanya sebatas dia bisa memandang. Hanya sebatas apa yang bisa dia lihat. Tetapi sejatinya, orang yang bisa melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Matanya bisa menembus tembok. Matanya bisa menembus gunung.
Matanya bisa melihat menembus lautan yang sangat luas. Bahkan dia bisa melihat isi otak orang lain. Dan ini yang terjadi oleh beberapa tokoh berikut ini. Dalam beberapa catatan Alkitab, kita melihat yang pertama, ada Rasul Yesus yang berjalan ke kota Emmaus dari Yerusalem. Saya sudah tiba di Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem waktu saya di Tanah Suci itu kurang lebih kalau jalan kaki sekitar 1 jam. Ada 2 Rasul Yesus yang sedang berjalan, 2 murid Yesus. Mereka berjalan. Kita baca ayatnya dalam Lukas pasal 24. Tuti. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16, dengan ayatnya yang ke-31. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ketika itu, jadi waktu mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus, kurang lebih 4 kilometer perjalanan, mereka bercakap-cakap, tiba-tiba ada seseorang yang turut serta dengan mereka. Jadi sudah 3 orang yang bercakap-cakap. Namun 2 orang itu, Rasul itu, dia tidak menyadari siapa yang turut serta bercakap-cakap di situ. Lanjut. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka sudah berada di rumah dan Yesus mengajak mereka ada dalam satu perjamuan, Yesus memecah-mecahkan roti, kemudian memberi minuman kepada mereka. Mereka menyadari dan baru saat itu terbukalah mata mereka. Saudara, 1 jam perjalanan, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Padahal sebelumnya 3 tahun lebih mereka tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, melayani bersama Yesus, intonasi, nada, warna suara Yesus, bahkan mungkin bau badan Yesus mereka pasti mudah mengenalinya. Tetapi mengapa pasca kebangkitan 2 rasul itu tidak bisa melihat siapa yang berjalan ngobrol dengan mereka? Nabi Elisa dan asistennya dalam 2 Raja-Raja. Tuti? Dua Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara-saudaraku, Elisa, nabi besar, penerus Elia, memiliki asisten pribadinya, bujangnya. Suatu waktu di Samaria, bujangnya bangun pagi-pagi dan dia melihat keluar bahwa dia sangat terkejut. Ada sepasukan dari bangsa Aram, tentara yang mengepung Samaria. Dia sangat ketakutan karena dia takut mati. Dan kemudian dia masuk kembali ke kemah dan dia memanggil tuannya, "Tuan, kita akan mati." Kenapa? Karena di luar ada
bala pasukan tentara Aram akan mengepung dan membunuh kita, hanguskan kota Samaria. Kemudian Elisa keluar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Elisa. Elisa berkata kepada bujangnya, "Kamu jangan takut, sebab yang menyertai dan mengelilingi kita jauh lebih banyak daripada pasukan Aram yang kamu saksikan itu." Yang menjadi persoalan adalah asisten atau bujang Elisa itu berkata, siapa yang akan melindungi kita? Atau siapa yang menyertai kita? Aku tidak melihat siapa-siapa. Maka Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukakanlah mata orang ini agar dia dapat melihat apa yang Engkau perbuat." Maka Tuhan membukakan, menyingkapkan mata bujang itu, dan akhirnya dia melihat sepasukan bala tentara malaikat dari sorga mengelilingi dan memenuhi gunung-gunung di sekeliling kota Samaria. Saudara, asisten dan bujang Nabi Elisa bertahun-tahun mengikuti Elisa. Berkali-kali pula dia menyaksikan Elisa membuat mujizat. Seorang perempuan yang mandul didoakan oleh Elisa hamil dan memiliki anak. Kemudian janda yang miskin, kemudian minyak di rumah penuh. Tetapi bujangnya ini tidak mengerti apa yang dia lihat. Dia tidak tahu apa yang dia saksikan. Dia berat telinga segala firman yang disampaikan oleh tuannya, Nabi Elisa, hanya menjadi pelengkap hidupnya. Luar biasa, saudara. Bukankah kita sering seperti bujang ini atau seperti rasul-rasul yang berjalan ke Emmaus? Kita bertahun-tahun ada di keluarga besar Kataros. Mujizat demi mujizat ada. Tapi kadang-kadang kita tawar hati. Tidak mudah percaya. Satu lagi bagian ayat. Yesus dan para muridnya. Tuti? Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudaraku, satu contoh lagi. Ketika Yesus ditemani oleh para muridnya melewati satu kampung, murid-muridnya melihat ada orang buta di sana. Dan murid-muridnya berkata, "Guru, siapakah yang berdosa sehingga orang itu menjadi buta? Apakah dia, apakah orang tuanya, atau dosa orang lain?" Perhatikan baik-baik. Murid-murid yang sudah hidup 3 tahun bersama Yesus, perspektifnya, cara pandangnya, cara melihatnya masih pakai gaya tradisi lama. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang berbeda. Yesus berkata, bukan dosanya, bukan dosa orang tua, dan bukan dosa siapa-siapa. Justru melalui orang buta inilah kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, saudaraku, terkadang kita stagnan, tidak bertumbuh dan berkembang, selalu hidup dalam keprihatinan. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang besar. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang cara pandangnya sederhana, melihat botol aqua sebagai sampah. Tetapi bagi mereka yang punya cara pandang yang luas dan jauh ke depan,
Melihat botol aqua bekas bisa menjadi vas bunga, bahkan bisa menjadi uang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita lihat dalam hidup ini? Perhatikan baik-baik, Maria Magdalena sudah melihat Yesus bangkit, tapi dia tidak tahu itu adalah Yesus. Nanti Yesus menegur Maria, baru Maria mengenal Yesus. Murid-murid Yesus di tepi Danau Tiberias, ketika mereka kembali pulang menjadi nelayan, dan kemudian sudah sampai tengah hari tidak punya hasil, Yesus berkata, tebarkan jalamu. Namun mereka tidak tahu siapa yang menyuruh itu. Mereka tidak mengenalinya. Dan ketika mujizat 153 ikan mereka dapatkan, Yohanes berkata, itu Tuhan. Mereka baru punya kemampuan untuk melihat. Lalu yang terakhir, penutup saya dalam kesempatan kali ini, saudaraku, langkah apa yang harus kita kerjakan agar kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, calon-calon orang yang dapat ekspansif dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam hidup kita. Rasul Paulus memberi teladan buat kita. Tidak usah dibaca ayatnya karena kita sudah tahu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Rasul Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus ke jalan menuju Damsyik. Dia adalah pembunuh, pembinasa keji. Bahkan Stefanus dia saksikan bagaimana dirajam karena Yesus Kristus. Dia mencari orang-orang percaya untuk dipenjarakan, maka dia ke Damsyik untuk mengambil semua orang Kristen. Namun ketika dia berjumpa dengan Kristus melalui suara, melalui penglihatan, dan Paulus bertobat. Akhirnya dia menjadi buta selama 3 hari. Dan ketika dia melihat kembali, maka dia punya kemampuan untuk melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh matanya sebelum dia bertobat. Dia melihat keselamatan, dia melihat Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia melihat kasih karunia besar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Paulus yang tadinya sampah, kini dia berubah menjadi pribadi yang cakap, yang tangguh, rasul yang banyak mendirikan jemaat. Dia berkomitmen kalau Thomas, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya melayani di kalangan orang Yahudi, dia komit untuk melayani untuk orang-orang yang non-Yahudi. Dan kita adalah bagian daripada buah-buah pelayanan itu. Pribadi yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus akan punya kemampuan untuk melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Yang kedua, saudara, kalau kita menyaksikan Thomas, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan orang-orang mengatakan kepadanya, Guru sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Dia tidak percaya. Nanti ku jamah, ku sentuh, baru ku percaya. Dan Yesus datang kepadanya. Dan Yesus berkata, Thomas, cucukkanlah tanganmu ke lambungku, dan kepada kedua telapak tanganku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Setelah dia meraba Yesus, dan dia berkata, Engkau Tuhan, dan engkau yang aku sembah. Yesus berkata, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan kita tidak pernah melihat pribadi Yesus, namun kita percaya. Kita belum melihat pelayanan yang besar. Kita belum melihat kesuksesan. Kita belum melihat pasangan hidup. Kita belum melihat ekspansif. Kita belum melihat keberhasilan, tapi kita percaya janji Tuhan yang hebat dan mulia. Dan akhirnya, saudaraku, yang terakhir, Elisa sebelum berpisah dengan tuannya Elia, dia meminta, Tuanku, kalau boleh, sebelum engkau terangkat ke sorga, berikanlah kepadaku separuh nyawamu. Elia menjawab, Anakku, permintaanmu itu sukar. Namun apabila engkau dapat melihat aku terangkat ke sorga, maka permintaanmu akan dikabulkan. Apa yang terjadi ketika kereta api dari sorga berkuda datang menghampiri Elia, dan Elia terangkat ke sorga dalam durasi waktu 5-10 detik. Elisa menyaksikan peristiwa itu.
dan akhirnya permintaannya terkabulkan. Saudaraku, terkadang peluang dan kesempatan itu datangnya hanya 5 detik dan 10 detik. Jangan biarkan segala sesuatu yang Tuhan siapkan itu hilang lenyap dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita selalu dekat dengan Tuhan agar hidup kita berharga dan akhirnya kita dapat melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Amin. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami berbahagia atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Selidiki hati kami sekalian, agar kami dipakai Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.